Malam ini jangan dulu matikan lampu. Di sebuah desa yang tak tercatat di peta, ada kisah yang tak pernah diceritakan tentang bayangan yang masih menunggu dan suara langkah yang tak pernah punya wujud. Malam di desa selalu punya cerita. Kadang tenang, kadang menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ini kisah nyata yang dialami seorang pemuda bernama Rudi, warga asli Klaten, Jawa Tengah. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2014 di jalan kecil yang membelah area persawahan. Tempat yang sampai sekarang masih jarang dilewati orang setelah jam 10 malam. Waktu itu hari Jumat malam sekitar pukul 11:30. Rudi baru pulang lembur dari bengkel tempatnya bekerja di kota. Ia membawa motornya melewati jalan alternatif yang lebih sepi supaya cepat sampai rumah. Jalan itu lurus panjang, diapit sawah luas, dan di ujungnya ada satu tikungan dengan pohon randu besar. Katanya, tempat itu memang agak angker. Tapi Rudi tak terlalu percaya hal-hal begitu. Baginya, yang penting cepat sampai rumah. Udara malam itu dingin, dan kabut tipis mulai turun dari arah sawah. Cahaya lampu motor memantul samar di genangan air. Hanya terdengar suara jangkrik dan deru mesin. Namun ketika Rudi sampai di dekat pohon randu besar itu, motornya tiba-tiba mati. Tanpa sebab, tanpa tanda-tanda sebelumnya. Ia coba starter lagi. Prak, prak, klik, klik. Tak mau nyala. Ia turun, memeriksa bensin, busi, semua masih normal. Rudi menghela napas. Mungkin ngambek aja, gumamnya pelan. Tapi entah kenapa, malam itu suasananya terasa lain. Angin berhenti berembus. Suara jangkrik pun tiba-tiba lenyap. Yang terdengar hanyalah sunyi. Sunyi yang menekan dada. Rudi menyalakan senter dari HP-nya, mencoba melihat sekitar. Dan disitulah matanya menangkap sesuatu. Di tengah petak sawah yang agak tinggi, sekitar 10 meter dari jalan, ada sesuatu berwarna putih berdiri diam. Tegak, tak bergerak. Awalnya ia kira kain jemuran atau karung pupuk. Tapi setelah diperhatikan, bentuknya terlalu rapi, seperti tubuh manusia terbungkus kain kafan. Rudi menelan ludah. Paling kain plastik, katanya mencoba menenangkan diri. Ia menunduk sebentar untuk menyalakan motornya lagi. Dan ketika menengadah, sosok itu sudah lebih dekat. Kini hanya berjarak sekitar 5 meter dari jalan. Masih berdiri tegak. Tapi wajahnya, ya Tuhan, terlihat pucat, kehijauan, dengan 2 lubang mata hitam kosong. Kain kafannya lusuh dan di bagian dada tampak bekas tanah basah. Rudi mundur perlahan, tapi langkahnya terhenti saat terdengar suara duk, duk, duk. Seperti sesuatu yang meloncat di tanah. Sosok itu meloncat sekali, lalu 2 kali. Setiap loncatannya berat dan terdengar jelas di tanah becek, menuju ke arah Rudi. Rudi gemetar. Ia langsung menekan starter motornya berkali-kali sampai akhirnya menyala. Tanpa pikir panjang, ia tancap gas sekencang-kencangnya. Angin malam berhembus kencang, tapi tubuhnya terasa panas dingin. Jantungnya berpacu cepat. Ia menoleh sekilas lewat spion dan hampir menjerit. Sosok itu masih berdiri di tengah jalan, menatap ke arah Rudi yang menjauh. Kepalanya miring perlahan, seolah mengikuti arah motor yang kabur. Rudi memacu motornya tanpa henti sampai tiba di rumahnya. Ia langsung masuk, menutup pintu, dan jatuh terduduk di lantai sambil menangis. Ibunya yang mendengar suara motor dan tangisannya langsung keluar kamar. "Kenapa, Ruth?" "Bu, tadi di jalan sawah ada pocong." Ibunya terdiam, wajahnya langsung pucat. Pagi harinya, kabar itu cepat menyebar. Beberapa warga penasaran dan pergi ke lokasi yang disebut Rudi. Dan benar, di pinggir sawah dekat pohon randu itu, mereka menemukan jejak tanah becek seperti bekas sesuatu meloncat. Tapi yang paling aneh, tepat di bawah pohon randu, ada kain kafan yang sebagian terurai, basah tanah, dan bau busuk. Setelah ditelusuri,
Ternyata 2 hari sebelumnya memang ada pemakaman di dekat situ. Seseorang meninggal karena kecelakaan motor. Dan menurut warga, waktu dimakamkan, kain kafannya sempat terbuka karena tali kafan putus. Warga sudah mengikat ulang, tapi mungkin tidak sempurna. Sejak kejadian itu, banyak warga mengaku melihat bayangan putih melompat-lompat di sawah setiap malam Jumat. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara orang mengeluh dari arah kuburan. Selama berminggu-minggu, Rudy tak berani melewati jalan itu lagi. Ia selalu memilih jalan memutar walau lebih jauh. Tapi suatu malam, karena alasan pekerjaan, ia terpaksa lewat lagi. Hatinya was-was, tapi ia berdoa terus dalam hati. Saat sampai di lokasi yang sama, jalan terlihat sepi dan gelap. Namun, kali ini motornya tetap nyala. Ia menarik napas lega, sampai akhirnya dari kaca spion, Rudy melihat bayangan putih menyeberang di belakangnya. Tak meloncat, hanya berdiri, menatap. Dan saat Rudy menoleh langsung, bayangan itu sudah tidak ada. Beberapa bulan setelah itu, warga setempat akhirnya memutuskan memindahkan makam orang yang meninggal di dekat situ karena sering ada gangguan aneh di area sawah. Setelah pemindahan dilakukan dengan doa dan ritual lengkap, kejadian mistis mulai berkurang. Namun, masih ada beberapa warga yang mengaku mendengar suara loncakan berat di malam-malam tertentu, terutama ketika kabut turun dan bulan purnama muncul di langit. Kisah ini bukan sekedar cerita menakut-nakuti, tapi pengingat bahwa dunia ini tak hanya milik kita. Ada batas tipis antara yang hidup dan yang sudah mati. Dan terkadang mereka yang tak tenang mencari perhatian di tempat yang kita anggap sepi. Jadi, kalau kamu melintas di jalan sawah sendirian dan tiba-tiba motormu mati tanpa sebab, jangan menoleh ke belakang, karena bisa jadi dia sedang berdiri di sana memperhatikanmu.